tahun ini harus sukses sih. Kalau nggak tahun ini sukses, berat tahun depan. Ya, alhamdulillah kita sekarang di hari Senin tanggal 23 September ya, berarti seminggu terakhir di bulan September. Seperti biasa kita meeting dulu ya buat peningkatan produktivitas ya mitra-mitra Sahara tentunya. Sekarang berarti di tahun 2024 ini udah hampir-hampir bulan terakhir ya, bulan-bulan terakhir. Nah, kita semua mitra-mitra Sahara harus ada peningkatan mulai dari ilmu ataupun omset penghasilan nanti ke akhirnya sampai teman-teman bisa dapat reward ya. Karena ini kita lagi bikin video juga buat di-upload di YouTube. Kalau saya selama ini kan aktif di media sosial ya, teman-teman. Aktif di hampir semua media sosial, terutama fokus di TikTok dan YouTube. Di media sosial ini sekarang terbuka peluang begitu besar teman-teman untuk bisa punya penghasilan ya. Kita tuh punya hak yang sama gitu di media sosial tuh untuk bisa buka rezeki lah. Karena biasanya kalau di konvensional, kalau kita nggak punya orang tua, kalau kita nggak punya modal susah. Tapi kalau di media sosial, kalau kita viral aja, misalnya kita bikin video yang jebret viral, yang nontonnya banyak, atau kita terkenal, ya tapi viralnya harus positif tentunya. Nah, kita tuh bisa kebuka, mau buka bisnis apa aja bisa gitu kalau kita punya follower. Nah, inilah kelebihan di zaman sekarang. Cuman kalau kita pelajari tahun sekarang aja, perekonomian kita benar-benar turun banget. Turun banget. Kenapa? Karena orang tua saya, aku bisnis konvensional, saya suka ngobrol gitu ya. Terus kalau aku warung juga suka ngobrol. Daya beli masyarakat turun banget, teman-teman. Enggak. Saya ngerasa banget kenapa di tahun ini tuh saya lihat database calon mitra banyak yang masuk WA gitu ya, banyak yang ngeluh hutang di mana-mana. Ya bukti kalau perekonomian kita lagi turun, hutang itu di mana-mana. Hampir semua ratusan mitra yang masuk WhatsApp saya itu punya hutang. Padahal mereka pada kerja, ada yang jadi karyawan swasta, negeri, bahkan aparatur negara. Semua kendalanya hutang. Yang lebih parah sekarang ini, keluhannya itu hutangnya lebih dari satu, jadi gali lubang tutup lubang. Saya kemarin beresin nonton film Netflix namanya Pay Letter. Oh, itu gambarannya, teman-teman. Teman-teman yang nonton, coba tonton di Netflix ada. Jadi sekarang tuh hutang tuh menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan, makanya orang-orang terus aja kerja lembur untuk bayar hutang, kerja lembur. Nah, ini, tahun depan kan kita harus positif, nggak bisa. Karena kita harus bisa menganalisis keuangan keluarga kita. Kita harus persiapan kan. Ya, kita udah sering nonton lah di media sosial ya, tahun depan tuh bisa 2005 ke atas tuh bisa jadi resesi. Ya, karena keuangan Indonesia hutangnya makin banyak, perekonomian global. Wah. Tapi kan presiden baru, wah, bolehlah nilai dari zaman Soekarno sampai sekarang, zaman kakek kita sampai sekarang, hartanya banyakan siapa? Kakek kita, orang tua kita hartanya banyakan siapa? Iya. Presiden udah berganti berapa kali? Jadi lebih baik, lebih kaya kita atau lebih buruk? Iya. Karena emang mau presiden diganti siapapun emang udah masanya kayak gini. Karena ya kita ya zaman dulu ya zaman khilafah Islamiyah itu paling berjaya Islam. Negara-negara Islam tuh kaya-kaya gitu. Nah, zaman sekarang nggak bisa presiden siapapun itu. Ya kita teman-teman harus punya pemikiran nih ke depan itu jadi lebih baik atau lebih buruk. Yang tahun sekarang aja, nih yang angkatan-angkatan saya beli rumah, kalau jadi karyawan bisa nggak? Nggak bisa, kecuali nyicil rumah subsidi. Orang yang kerja di negeri aja belum tentu bisa beli rumah cash. Boleh tanya deh, semua mitra Sahara boleh teleponin satu-satu, yang PNS, yang aparatur negara, yang gajinya puluhan juta, tanya udah punya rumah cash belum? Boleh ngobrol.
Saya udah sering ngobrol. Nggak ada yang bisa beli rumah kayak zaman sekarang tuh. Semuanya terjerat hutang. Kalaupun mau yang kredit kita lama. Ya terjerat hutang tuh ya berat juga teman-teman dosanya. Makanya mau nggak mau semua mitra sahara harus punya kemampuan, harus punya soft skill gitu. Kalau sekarang kita nggak bisa apa-apa, nah jangan harap deh. Tahun depan, jadi sekarang tuh yang dinilai itu bukan kerja di mana, bukan bisnis apa. Tapi kemampuannya apa? Karena kerjaan itu nggak ada yang long term. Bisa jadi suatu saat kita kena PHK. Coba cek teman-teman, makanya kalau lihat media sosial tuh, kalau saya tuh suka cari berita gitu. Coba cek sekarang berapa pabrik yang tutup di tahun ini. Bahkan kabarnya ini AC Hardware juga mau tutup. Brand, bukan sebelumnya apa yang brand-brand yang hilang di Indonesia ya. Banyak banget kan brand-brand mobil yang hilang. Masuknya China sekarang dengan harga yang murah. Masyarakat yang punya produksi dalam negeri malah kalah saing sama Cina. Kerjaan aja sekarang nggak ada yang long term, teman-teman bisa kena PHK. Berapa pabrik terakhir tuh yang kompor gas apa itu Mas Dion atau apa itu tutup kan, bangkrut. Sebelumnya Bata, berapa banyak yang di PHK? Nggak ada. Kalaupun kita bisa masuk kerja, bagus sebenarnya. Cuman ya kita kan berkompetisi. Satu jabatan direbutkan oleh ribuan sarjana, pasti. Kalau kita kerjanya nggak benar, udah pasti depak. Bos mana yang pengen punya karyawan yang kerjanya nggak benar, nggak ngomset? Lebih parah di konvensional. Saya pernah jadi karyawan 7 tahun, teman-teman. Jadi sekarang itu yang paling penting bisa apa kita. Kita tuh bisa apa, punya kemampuan apa. Itu yang dinilai, baik itu di dunia bisnis maupun di dunia kerjaan. Jangan harap teman-teman nggak bisa apa-apa, bisa kerja. Kang, saya punya orang dalam. Berapa banyak orang yang punya orang dalam? Oke, punya orang dalam misalnya ya. Kita punya orang dalam. Nah, berapa banyak orang dalam itu ada di tempat kerja kita. Ketika mereka keluar, ya kita sendiri. Ya buat mitra-mitra sahara, kita trainingnya udah rutin. Ayo belajar. Gitu. Kuasain soft skill-nya gitu. Jadi kalau ada orang nanya, kamu bisa apa? Gitu. Kita tahu nih, ya media sosial saya followernya 2 juta. Nih, media sosial saya followernya 200.000. Engagement-nya kayak gini. Transaksinya kayak gini. Kan orang-orang menghargai kita. Jadi nggak peduli teman-teman kerja apa, bisnis apa, sekarang kalau nggak punya keahlian, mati. Kan saya lagi di bisnis PTBS. Iya. Kalau PTBS-nya nggak ada, nggak bisa. Ya, teman-teman sekarang mumpung PTBS-nya masih besar, saharanya masih ada, ciptakan karya teman-teman tuh apa. Jadi dibanding orang lain, ini loh saya gitu. Jadi jangan sampai, kamu di PTBS sudah berapa? Udah dapat mobil, bisa apa? Nggak bisa jawab. Omsetnya berapa? Nggak bisa jawab. Mungkin kalau PTBS konvensional, PTBS bosnya bisa ngomong, oh kamu nggak usah di PTBS. Karena network marketing aja, jadi nggak ada kewajiban buat teman-teman ngomset. Nah, saya pengen mitra-mitra saham lagi yang di Basecamp harusnya lebih punya kemampuan dibanding yang lain. Karena ini masih muda-muda nih. Ya, saya yakin bisa sih kalau teman-teman punya ngotot gitu. Ngotot pengen sukses gitu. Ngotot pengen sukses. Kadang ya kita juga harus mempelajari orang lain. Nih orang lain tuh kayak gimana nih para yang belum peraihan, yang udah dapat motor, mobil, rumah di luar Sahara gitu. Terus mempelajari orang lain tuh semangatnya gimana. Jangan berkaca dari orang-orang yang di dalam. Misal, contoh misalnya lihat Pak Empang. Ah, Ruji juga kayak gini, saya juga santai. Lihat Ruji, ah Pak Empang juga kayak gini, saya juga. Jangan lihat berkaca yang di dalam. Kalau lihat tuh yang di luar gitu. Ya saya jamin ya, kalau teman-teman sekarang nggak punya soft skill, mau pindah kemanapun, gitu-gitu aja hidupnya. Karena sekarang di luar sana orang ngelihat kemampuan kita bisa apa, kita bisa punya apa, ya kita bisa nguntungin apa buat orang lain. Mungkin orang itu nyari keuntungan di kita tuh nggak mungkin. Teman-teman ada di sini kan harus nguntungin saya juga. Kalau nggak nguntungin, enaknya network marketing kan nggak ada paksaan nguntunginnya, karena udah tersistem. Di luar sana itu nggak ada hubungan teman, kerabat, saudara. Kalau nggak nguntungin mah aslinya. Kalau kita bisa baca pikiran orang, dia baik depan kita belum tentu dalam hatinya. Saya yakin banget. Kamu tuh nguntungin nggak buat saya? Kalau nguntungin, udah jalan. Itu pun kalau belum deket, kalau udah nanti udah ketahuan kerjanya belum tentu. Nah makanya teman-teman saya pengen sebenarnya ini yang masuk ke Basecamp sekarang ini mungkin belum pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang di Basecamp ataupun mitra-mitra sahara kalau udah ngalamin pasti tahu nih, kayak Pak Darmansyah ya, dapat mobil wajar. Karena udah ngalamin jadi karyawan lama. Ya udah ngalamin ngerjain PTBS-nya di luar kan. Di Palu ya.
bikin Google Ads bisa, bikin konten bisa, karena udah ngalamin gitu, jalan sendirian dan udah ngebandingin, ini lo PTBase, ini lo jadi karyawan, udah ngebandingin gitu. Jadi masuk sini tuh udah gimana sih? Udah punya pengalaman, bukan dalam artian pengalaman bisnis network, tapi udah ngalamin susah senangnya jadi karyawan dan ngejalanin PTBase di luar gitu. Jadi masuk sini tuh ya nggak ada main-main, sungguh-sungguh gitu. Nah, yang baru-baru kan belum pernah ngalamin nih. Jadi wajar kalau saya lihat masih kerjanya terlalu santai. Ngerjain PTBase itu bukan sekedar datang, ada calon mitra follow up, closing alhamdulillah, nggak closing gitu mah terlalu gampang. Network marketing sesungguhnya itu apa? Coba belajar. Network marketing sesungguhnya itu kan kita kuasain profil perusahaan, legalitas, 5 pilar itu kan. Udah itu kita belajar promosi. Kalau offline-nya kan kita prospek sana-sini. Udah ngelaluin proses itu atau belum, teman-teman? Kalau saya udah di awal-awal. Makanya saya wajar nggak sama Allah dikasih luxury. Saya udah prospek sana-sini. Boleh teman-teman tonton, makanya yang baru-baru tonton YouTube saya dari awal. Saya udah prospek sana-sini, udah seminar sana-sini. Ya, seminar dalam artinya bukan saya yang bikin, tapi diundang. Udah bantu presentasi mitra sana-sini, udah ke kantor sering. Nah, teman-teman pernah nggak ngelakuin itu gitu? Jadi jangan harap bisa dapat luxury kalau kerjanya nggak nyamain para luxury yang lain. Nah, cuman di network marketing kita bisa ngelampauin mereka gitu. Nah, jadi jangan puas gitu. Oh, ada calon database setiap hari 10 nggak walaupun logikanya kan kita tuh ngelompati orang lain untuk dapat database kan harus prospek sana sini dulu kan. Kita kan ngelompatin mereka, tes langsung dapat kan. Tapi kan rezeki itu yang megang Allah. Paham nggak? Kita harus sadar ke sana. Akal kita ngomong database sehari 10-20, closing 2 aja jalan gitu. Ya logikanya, tapi siapa yang menggerakkan 2 orang jalan kiri dan kanan? Nggak bisa. Kita ngerubah hati orang lain nih. Wah, ada mitra si A di kiri, mitra si B di kanan. Kita arahin mereka untuk jalan, nggak bisa. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan bisa. Nah, Allah itu kan ngelihat ikhtiar kita. Benar nggak? Allah pasti lihat ikhtiar kita. Udah seberapa besar kita ikhtiar di PTBase-nya. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, uangnya udah seberapa besar. Semakin besar pengorbanan itu, nanti keluar rezekinya. Nah, ini harus diperbaiki nih. Ya, buat mitra-mitra Sahara dimanapun berada. Ya, makanya training nanti dengan 28-29 harus ikutan. Dan kejar semua training yang ada di Zoom sampai bisa. Sampai bisa. Tahun ini harus sukses sih. Kalau nggak tahun ini sukses, berat tahun depan. Berat, saya yakin makin berat. Walaupun, nah ini tapi ada kabar baiknya sebenarnya untuk marketing itu. Ini ada kabar baiknya bagi orang-orang yang bisa ngambil peluang. Dulu, zamannya PTBase lagi naik 2018-19, 2020 datang COVID. Orang-orang yang nggak bisa adaptasi tumbang dalam bisnis network marketing. Alhamdulillah saya termasuk orang yang bisa adaptasi dengan fokus ke media sosial. Network marketing itu bagusnya adaptasinya cepat. Network marketing itu bisa kuat di kondisi apapun. Termasuk di kesulitan perekonomian biasanya. Waktu zaman COVID, gimana masyarakat Indonesia susah COVID-nya. Tapi saya bisa dapat luxury. Kenapa? Karena saya fokus di digital. Sehingga orang-orang yang nggak punya duit kan nggak mungkin datang-datang ke seminar kan. Dia datang sekali doang. Tapi orang-orang yang punya duit maksain punya kuota nggak? Maksain. Pasti megang handphone nggak? Nah, orang-orang yang nguasain digital 2025 bisa jadi maju. Nah, pertanyaannya udah pada nguasain belum? Udah berapa followernya? Kalaupun ada followernya, mereka tuh nge-follow kita karena apa? Ngikutin kita nggak? Nah, ini PR-nya. Kalau teman-teman 2025 pengen tetap bertahan di bisnis apapun, termasuk base corporation, PR-nya kuasain digital marketing. Jadi jangan sampai mereka tuh ngikutin cuman karena konten. Tapi gimana caranya mereka tuh ngikutin kita karena suka sama kitanya. Kita mau bisnis apapun jadi jalan. Nah, ini yang lagi saya bangun sekarang. Jadi bukan ke perusahaannya kalau saya, ke sayanya. Jadi kalau saya pun ada di mana-mana, di bisnis apapun nanti misalnya bisa ada yang baru, ya udah saya tetap jalan. Sahara tuh nggak ngikat ke salah satu perusahaan. 2025 tantangannya berat, tapi bagi yang bisa ngambil peluangnya. Jujur aja saya ngasih tahu, makanya sekarang kan orang-orang yang paling kaya influencer. Nah, teman-teman sekarang fasilitasnya udah lengkap, manfaatin.
Trainingnya udah lengkap, manfaatin. Punya keahlian kita manfaatin. Jangan sampai, wah nyantai aja, yang penting database banyak gitu. Closing sebulan 5 aja udah alhamdulillah. Nggak kayak gitu. Ya kalau PTBase-nya teman-teman bisa, kalau nggak bisa gimana? Nah, ini tantangan buat kita semua. Pokoknya tahun ini PTBase masih besar, jaringannya masih banyak, keuangannya kuat, promonya banyak juga, bisa langsung dibayar berapapun dapat. Ya, kita kejar dulu tahun ini. Total ngotot habis-habisan. Total, kalau kita tahun ini bisa dapat Pajero aja, tahun depan lebih gampang kita bangun personal brandingnya. Apapun caranya, total habis-habisan. Kerjain. Karena ya tiap orang tuh punya ujian masing-masing emang. Punya ujian masing-masing, cuman punya peluang yang sama. Kalau bagi orang yang ngerasa peluangnya sama, harusnya sih bisa. Punya peluang yang sama. Kan tiap orang nih camitnya hampir sama. Database-nya hampir sama kadang kan. Tapi kenapa yang satu closing, yang satu enggak? Dan saya ngerasa tiap ujiannya karena beda-beda. Cuman yang harus teman-teman ketahui, semua orang peluangnya sama, Tuhannya sama gitu. Harusnya bagi yang bisa menyamakan persepsi itu, harusnya kemampuannya bisa keluar gitu. Kalau ngerasa peluangnya sama, Tuhannya sama. Kecuali Tuhannya beda. Yang satu Tuhannya Allah, yang satu sapi gitu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau Tuhannya sama, harusnya sih peluangnya sama, harusnya. Logika saya. Makanya kalau saya tuh kalau ada orang network marketing ngomong, oh semua orang beda-beda kan. Iya, tapi kalau ngerasa Tuhannya sama, harusnya bisa. Wah, kakak saya mah introvert, nggak bisa ngomong. Kalau Tuhannya sama, orang tuh bisa ngomong harusnya. Kan kita bisa ngomong, kecuali ini si Ruji nggak bisa ngomong, gagu. Yang ini nggak bisa jalan, contoh. Wajar kalau kita ngeluh. Tapi saya lihat di sini lengkap semua badannya. Harusnya sih bisa semuanya. Tinggal gaya ngomongnya aja, kan bisa dilatih semua kan? Bisa dilatih semua. Nah, buat teman-teman Sahara yang di luar, yang pengen fokus, wajib nanti ikutan training rutin setiap bulan kita akan bikin. Apalagi saya lagi bikin base camp di Bandung ya. Dimana nanti kita kalau di Eyang Suroto ruangannya udah jadi, mungkin seminggu sekali kita ada PSL di Bandung nanti. Di base camp Eyang Suroto. Makanya saya bikin base camp di Bandung juga. Base camp di Bandung saya buat. Dan Sahara ke depan benar-benar nanti akan ada 2 training ke depan itu ya. Ke depan. Karena sekarang ini orang-orang belanja ke sosial, ya, ke media sosial, ke social commerce saya lihat. YouTube sekarang udah ada keranjang kuningnya. Kelas YouTube ya. Udah ada keranjang kuningnya. Makanya Sahara ini ke depan bakal ada training affiliate juga. Sahara ini saya pengen menciptakan mitra-mitra yang emang jago di media sosial. Jago bikin konten, jago editing. Nah, makanya percontohan di sini. Jangan sampai cuma saya doang yang bergerak gitu. Ya kalau teman-teman nggak mau kaya, ya sih nggak apa-apa. Kecuali saya doang yang pengen kaya. Karena saya lagi bentuk juga affiliate-nya, makanya Kang Raka lagi saya suruh, termasuk saya pribadi juga kan lagi jalan, tapi setelah kerjaan PTB selesai. Saya lagi nilai dulu, kalau saya bisa, berarti yang lain bisa, harusnya. Kalau saya aja nggak bisa, berarti yang lain berat. Walaupun di TikTok, ya di TikTok ya belum kita ngomongin YouTube ya, di TikTok ini ada kemungkinan setiap orang tuh viral gitu. Tapi kan faktor X ini susah dinilainya. Mungkin 1000 banding 1, 1000 orang yang ngonten, 1 orang yang FYP. Walaupun sebenarnya bisa. Orang awam itu di TikTok ya, orang awam tuh tahu-tahu naik ke atas bisa. Cuman faktor X gitu, nggak semua orang bisa. Nah, saya ngambil pelajaran bagi ke semua orang, kalau memulai itu berapa persen peluangnya, caranya gimana. Makanya saya lagi memulai. Dan nggak ada waktu istirahat. Dari kemarin saya jalan-jalan pun, saya udah bikin video berapa, coba cek. Kemarin saya jalan-jalan sama istri. Coba ada video berapa saya share ke Raka. Saya bikin video di TikTok berapa. Tetap kerja ya. Jadi bagi kita 2024-nya nggak usah dari bulan dulu nih. Kita kerja dulu supaya nanti 2025 kita udah mulai punya penghasilan besar. Karena ke depan itu saya lihat affiliate itu akan naik ya, dan network marketing terus akan bertahan. Kalau misalnya kondisi resesi, misalnya, makanya bisnis-bisnis digital yang akan naik. Nah, kerennya PTBase ini udah didigitalkan. Mulai dari belanjanya nggak harus ke stokis, dalam artian nggak harus datang langsung, bisa pengiriman secara langsung. Ya, pendaftaran dan sebagainya udah bisa online gitu. Training di Sahara udah semuanya ada. Kita udah persiapkan semua, tinggal dikuatin lagi aja, diperbaikin.
Nah, dua hal ini akan berjalan. Nah, makanya nanti ke depan mungkin ada Sahara Affiliate juga. Saya lagi setting, makanya nanti mungkin sekarang channelnya masih saya masih mempelajari, makanya channelnya masih Umi Abi Store ya. Dan saya lagi nyoba bikin channel tanpa bawa-bawa Algian Saputra, tanpa bawa hashtag Algian Saputra. Itu gimana? Kan itu mulai dari nol kan. Jadi makanya yang nontonnya cuma 200 gitu. Bisa nggak ketika nanti mitra-mitra baru kalau misalnya mau terjun ke situ, bisa memulai nggak? Saya yakin kalau ganti Algian Store, hashtagnya Algian Saputra naik. Atau yang Algian Saputra ini ikut jualan, naik. Nah, cuman kalau mulai dari nol bisa nggak? Nah, nanti kalau bisa, nah ini akan saya trainingin ke teman-teman semua. Boleh, teman-teman boleh sambil kerja. Jadi enaknya PTBS ini kan bisa part-time. Teman-teman mau yang sambil kerja boleh, silahkan. Nah, kerjain PTBS-nya di sela-sela waktu kerja. Misalnya Sabtu Minggu atau malamnya. Kan itu cuma konten doang, upload kan. Banyak kan Pak Hidayat juga sambil jadi PNS bisa dapat mobil. Bu Sri juga waktu itu sambil jadi kepala sekolah bisa dapat mobil. Baru resign itu kan. Iya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Sambil kerja pun bisa. Buat teman-teman semua yang nonton nih, sambil kerja pun bisa ngerjain PTBS. Nah, harusnya yang sambil kerja bisa, yang fokus harusnya lebih bisa. Kalau yang fokus nggak bisa kayak yang sambil kerja, berarti sebenarnya teman-teman tuh mentalnya jadi karyawan, cuma terpaksa ada di sini gitu. Karena pengen di zona nyaman. Bisa jadi karena itu. Ya, jadi sekarang introspeksi diri, ya gimana caranya bulan depan harus ada perbaikan. Ya, harus ada perbaikan, ya bukan buat diri saya tapi buat diri sendiri. Walaupun emang ada keuntungannya buat saya. Ya, tapi lebih besar buat diri sendiri. Oke, paling itu ya. Jadi buat mitra-mitra Sahara yang lain yang di luar kota yang mau bergabung Sahara, langsung aja cari nomor WA saya di kolom deskripsi. Teman-teman segera bergabung, nanti kita belajar full, kuasain digital marketing, kuasain media sosial. Ngerjain bisnis ini full online. Nanti saya ada di Purwakarta dan Bandung. Mungkin akan lebih sibuk dari hari ini ketika Bandung aktif. Pokoknya sampai ketemu di Training Sahara.